Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal hadirun ikhwah fiddin akramana subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita aturkan semata untuk Allah Ta'ala, yang teriring doa, salawat, salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Materi taklim kita masih melanjutkan mengkaji buku praktis, buku saku tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita butuh persegar ingatan kita seperti apa pentingnya kita menegakkan sholat. Tentunya sesuai dengan fungsi yang dijelaskan oleh syariat. Tahu fungsinya, ternyata besar, maka akhirnya ditegakkannya. Apa saja fungsi sholat? Satu, sebagai syiar Islam, tanda kalau dia sebagai orang Islam. Apa tandanya orang dikatakan Islam? Menegakkan sholat. Hilang syiar, hilang tanda. Ibarat gula hilang manisnya, apa namanya? Garam hilang asinnya, apa namanya? Islam hilang sholatnya, ya bukan muslim. Gula hilang manisnya, namanya bukan gula. Karena al-ahdu bainana wa bainal kufri as-shalah, man taraka shalah faqad kafar. Ikatan janji antara kita dan musyrik adalah salat. Siapa meninggalkannya kafir. Yang kedua, untuk menghilangkan kekafiran. Kita menegakkan sholat tentunya harus tahu. Yang kedua, untuk menghilangkan kekafiran. Tidak sholat kafir, makanya biar enggak kafir tegakkan sholat. Lalu yang ketiga, sebagai penentram jiwa. Karena manusia dikatakan manusia itu adalah berada pada jiwanya. Manusia itu berada pada jiwanya. Yang dipesankan Nabi SAW, ala inna fil jasati mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasal jasadu kulluh ala wahya al qalbu. Itu pada hatinya, pada jiwanya.
Ketahuilah pada badan manusia ada segumpal darah. Bila baik, baiklah semuanya. Bila jelek, jelek semuanya. Apa segumpal darah itu? Jawab, hati. Makanya hati akan tentram dengan zikir, sementara sholat zikir yang paling besar. Dikatakan zikrullahi akbar, zikir Allah yang paling besar, yang dengan zikir hati menjadi tentram. Allah jelaskan, ala bidzikrillah tatmainnu al-qulub, dengan zikir hati menjadi tentram. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, sebagai media munajat, hubungan terdekat hamba kepada Allah itu sholat. Yang keempat, sebagai apa? Munajat. Karena hubungan terdekat seseorang kepada Allah lewat sholat. Munajat niku napa? Perbincangan, mitra berbincang. Makanya Allah berpesan, ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajau bil ismi wal udwani wa maksiatir rasul. Bila kamu bermunajat, berbincang, isinya jangan kekufuran, permusuhan, dan hal yang semisal. Sementara perbincangan yang ada ini perbincangan indah. Tidak ada perbincangan indah seindah perbincangannya orang yang sholat. Kenapa? Karena semua harapan dari perbincangannya akan terpenuhi. Karena semua harapan perbincangannya terpenuhi. Lek petung mesti sukses, transaksi mesti sukses. Itu yang keempat, sebagai media munajat terdekat hamba kepada Allah, konco ngobrol, teman petung, dijamin sukses. Itu bisa dibaca tentang fadilah membaca Al-Fatihah. Ketika seorang hamba berucap alhamdulillahirabbil alamin, dengan penuh sadar memuji kepada Allah, Allah menjawab, hambaku memujiku. Loh, perbincangan langsung. Ar-Rahmanir Rahim, dengan sadar orang menyanjung Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahmatnya luas, rahmatnya terus luas sebagai modal, terus sebagai balasan. Allah menjawab, asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Ketika berucap maliki yaumiddin, sadar Allah adalah raja hari kiamat, sang pemilik semuanya. Allah memberikan jawaban, fawwadhu alayya abdi, hambaku berserah diri kepadaku. Dan tidak ada orang yang kuat kecuali orang yang berserah diri kepada Allah. Kenapa? Akan ditolong. Apalagi kondisi di padang mahsyar, berserah diri kepada Allah, nanti akan ditolong, dilindungi. Termasuk sholat malam yang sepi sampai nangis, diberikan payung. Malam memang itu waktu untuk sholat, namanya qiyamul laili. Mana bahasa ngadeg malam, mana istilah sholat selepas isya sampai subuh dengan jumlah ganjil. Diawali genap-genap dulu, ditutup dengan ganjil. Ketika berucap iya karena butuh wa iya karena stain, Allah memberikan tanggapan, hadza firaqun li wali abdi masa'ala au kama qol. Ini pembeda antara hakku dan hak hambaku. Untuk hak hambaku dia akan diberi apa yang ia minta. Ajang Jember akan diberi apa yang ia minta. Wali abdi salah, untuk hambaku apa yang ia minta. Itu kunci apa yang ada pada Fatihah.
Quran terbesar. Di antara unsurnya adalah hamba akan diberi apa yang ia minta. Maka bersungguh meminta. Itu jaminan dari Allah Ta'ala. Akan diberi apa yang ia minta. Selagi hak Allah terpenuhi. Apa? Seorang hamba menghamba penuh dengan keikhlasan. Itulah tauhid. Allah yang diibadai, cara Allah yang dipakai, rahmat Allah yang diharapkan. Berikutnya sisa ayat sampai habis, sejak dari ihdinas siratal mustaqim sampai habis. Minta dibimbing ke jalan yang lurus. Itulah Islam. Itulah perilaku Nabi yang telah didukung para sahabat sukses sehingga terhantar ke neraka. Itu sirat al-mustaqim. Makanya aman dalam kubur, aman di padang mahsyar, aman menyeberang di atas neraka. Semoga kita aman semuanya. Jalannya orang yang keberi nikmat seperti Nabi, Siddiqin, Syuhada, Sholihin, bukan orang yang maghdub Nasara punya ilmu tapi gak diamalkan, bukan seperti orang yang sesat. Seperti maghdub itu Yahudi, ilmu gak diamalkan. Ad-dhalin itu adalah Nasara, senang beramal tapi gak punya ilmu. Hindarkan kami dari jalan orang yang maghdub ad-dhalin. Apa Allah memberikan jawaban? Untuk hambaku akan diberi apa yang ia minta. Itu yang keempat tentang sholat munajat. Yang kelima, akan menjadi nur cahaya. Akan menjadi nur cahaya. As-sholatu nurun. Sholat itu adalah cahaya. Cahaya pertama dengan hati cerah tanpa wadah ceria. Dengan hati cerah tampak ceria. Kenapa? Puncak zikir masalahnya, menenteramkan jiwa. Makanya senang bisa syukur, musibah bisa sabar. Senang di semua kondisi, berputar antara syukur dan sabar. Kenapa? Terbimbing. Cahaya yang kedua, cahaya dari kiamat. Yang itu puncaknya adalah neraka. Neraka paling panas, apa warnanya? Hitam. Makanya program dengan sholat adalah dengan yukhrijum minaz zulumat ilan nur, akan dimentaskan dari gelap-gelapnya neraka menuju ke cahaya surga. Itu yang kelima, sholat menjadi pencahayaan. Yang keenam, sholat akan menjadi kunci hisab. Sebagaimana pesan Nabi SAW, inna awwalama yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholat. Mula pertama amalan yang akan dihisab dari seorang hamba adalah sholat. Baik, sukses, enggak baik, cek tatawu'nya gimana, sunnahnya. Makanya ajekan sholat sunnahnya. Pertama yang ngiringi sholat wajib, entah qobliyah maupun ba'diyah, minimal 10, syukur-syukur 11, sempurnanya 14. 10 itu apa? Sebelum duhur, sesudah duhur, sesudah maghrib, sesudah isya, sebelum subuh. Kali 2 berarti 10. Kalau 12 apa? Sebelum duhur 4. Kalau 14 apa? Ditambah sesudah duhur 4. Ingin dirahmati bagaimana? Sebelum asar 4. Untuk mustajabnya doa yang itu memang kesempatan mustajab antara adzan dan iqamah, juga isinya sholat, dan itu punya makna doa karena ad-du'a'u bainal adzanaini la yuraddu aw kama qala. Doa antara adzan dan iqamah itu tidak ditolak. Maka pesan Nabi SAW,
baina kulli adzanaini sholatun, di antara dua adzan itu ada salat. Tegakkan. Kenapa? Untuk pencahayaan. Bila wajibnya itu kurang sempurna, yang sunnah akan menjadi penyempurna. Kemudian fungsi sholat yang sudah berapa tadi? Sudah 5 atau sudah 6 tadi? 5, ya. Sekarang ke-6 ya. Oke, 7. Yang ke-7 adalah alat untuk bisa sujud di depan Allah di padang mahsyar. Alat untuk bisa sujud di depan Allah nanti di padang mahsyar. Di sana itu adalah penuh dengan kurab, karbun. Apa karbun? Kurab, kesusahan. Nggak ada duka, paling duka kecuali duka di hari kiamat. Apa penghilang duka? Jawabnya sholat. Maka pesan Nabi SAW, arihni bi sholat, hibur saya dengan sholat. Arihni bi sholat, hibur saya dengan sholat. Perbuatan Ibnu Umar itu juga demikian, hibur saya dengan sholat. Makanya ketika susah, sholat. Ibnu Umar satu kesempatan diberitahu ketika sedang safar, disusul salah satu anggota keluarganya meninggal. Ternyata ia perkhusuk sholatnya. Kenapa? Sebagai penghibur, alat menghilangkan duka. Maka Allah berpesan, wasta'inu bis sabri wassalah, minta tolonglah kamu kepada dengan cara sabar, dengan cara sholat. Sehingga apabila orang nanti di padang mahsyar bisa sujud, itu susahnya hilang. Karena tanda orang yang selamat adalah bisa sujud di padang mahsyar. Sementara munafik yang sholat tapi tidak ikhlas, apalagi wong kafir, jelas, maka dengan gagal sujud itu kecelakaan. Itu hiburan yang paling besar. Makanya sholat kita itu wajib dijaga dengan baik. Makanya akhirnya Allah pesankan supaya sholat betul-betul dikerjakan dengan baik. Ada perintah wa aqimus sholah, tegakkan sholat. Pengerjakannya yang khosiun qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khosiun. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mudawamah fi sholatihim daimun. Yang keempat muhafadzah fi sholatihim yuhafizun. Ditegakkan, dikhusyukkan, dijaga dan diajekkan. Kemudian ada ancaman keras buat orang yang tidak peduli dengan sholat. Apa ancaman nih? Wailul lil musallin, celaka untuk orang yang sholat. Napa wailun artinya? Makna global celaka. Makna spesial, nama sebuah jurang di dasar neraka yang semua perasan orang yang tersisa ngumpul di sana. Neraka merasa kepanasan dengan siwil, namanya jurang itu. Wis panas cetok dek, kepanasan apa nah manusia. Semoga Allah lindungi kita dari neraka. Maka jaga sholat. Siapa orang yang diancam wailun? Yaitu orang yang fi sholatihim sahun, lalai. Lalai. Sholatnya siapa itu? Sholatnya munafik. Yarkubus syamsa, dia memantau matahari.
Ah, masih siang, bentar. Ah, masih siang, bentar. Terus mengejar kesibukan. Ah, masih siang, bentar. Ketika hampir tenggelam, dia baru tergopoh, bersucinya enggak bener, berbajunya enggak bener, sholatnya bagaikan burung mematuk 4 kali patukan, sehingga tidak ada kekhusyukan. Kan tidak ada kekhusyukan, maka diancam dengan kecelakaan. Jadi orang yang sholat dengan riya dan wala yadkurunallaha illa qalila, dia tidak zikir kepada kecuali hanya sedikit. Makanya perbagusi sholat-sholat kita, apalagi kita berada di tempat, bahkan menjadi penduduk tempat itu. Itulah tempat penegakan sholat. Apa itu? Masjid. Maka siapa yang kamu saksikan keluar masuk masjid, saksikan sebagai mukmin. Idza ra'aitum man ya'taduna fil masjid fasyhadu bi annahu mukmin. Bila kamu melihat orang itu membiasakan masjid, keluar masuk, hayalah sholat masuk, selesai pulang, panggil lagi, hayalah masuk, selesai pulang, saksikan dia itu sebagai mukmin. Berikutnya, bentuk penegakan seperti apa? 1, penuhi syaratnya. 2, sempurnakan rukunnya. Yang ketiga, lengkapi dengan sunnahnya qauliyah maupun fi'liyah. Yang keempat, manfaatkan toleransinya. Yang kelima, waspada dari sebab rusaknya. Yang keenam, jauhi dari pembatal. Berarti ada syaratnya, rukunnya, ada sunnah qauliyah maupun sunnah fi'liyah, ada mubahnya, ada makruhnya, ada pembatalnya. Termasuk syaratnya adalah pastikan sholat sudah masuk waktu. Jangan sampai belum masuk atau sudah habis. Kecuali mereka sholat yang dikecualikan. Belum asar boleh asaran. Kenapa? Dijama' dengan duhur. Sudah habis duhur boleh duhuran karena dijama' dengan asar, ada sebab, itu baru boleh. Kalau tidak ada, dianggap meninggalkan sholat. Subuh dibangunkan nggak bangun-bangun, itu sudah sadar, akhirnya sholatnya jam itu dikatakan tidak sholat. Kenapa? Sholat di luar waktu. Karena sholat adalah ditetapkan waktunya. Inna sholata kanat al mu'minin kitaban mauquta. Sholat diwajibkan kepada mukmin dengan waktu yang telah ditetapkan. Sengaja keluar waktu tanpa sebab, itu dianggap tidak sholat, tidak diganti, yang ada tobat. Sholat diganti ketika keluar waktu, itu sebabnya 1, ketiduran. 2, kelalen. 4, karena semisal dijamak atau ada kondisi super sibuk, semisal pengepungan benteng musuh, seperti kasus pengepungan benteng musuh di Bani Quraidah. Zuhur luput, asar luput, maghrib luput, isya waktu awal luput, itu sudah larut malam. 1 adzan, qomat untuk zuhur, qomat untuk asar, qomat untuk maghrib, qomat untuk isya. Itu di luar waktu ada sebab syar'i. Lek berangkat safar, haji, umroh, sholatnya diropel terus nanti nggak boleh. Yang ada jamak. Di atas kendaraan supaya turun, bila tidak bisa boleh di atas kendaraan. Kenapa? Terpaksa. Kendaraan pribadi bisa turun, kendaraan darat.
kendaraan laut, nah bisa dihadapkan ke arah kiblat. Ya, pesawat terbang nggak bisa turun. Itu tidak bisa itu ditinggalkan, digandeng kecuali dijamak saja. Adapun ngeropol itu beberapa nggak sholat nanti dikodok bareng-bareng nggak bisa. Itu tadi rukunnya satu masuk waktu, kedua niat. Yang ketiga dijamin suci dari hadas besar maupun kecil. Yang keempat suci pakaian badan maupun tempat sholat. Yang kelima nutup aurat. Yang keenam berdiri. Bisa berdiri, tidak mau berdiri bukan sholat. Siapa yang dapat udzur baru boleh. Apakah orang yang dapat udzur sesekali bisa berdiri atau langsung boleh duduk total? Jawab, nggak boleh. Praktek Nabi SAW awalnya berdiri, ketika lemah duduk dengan bacaan panjang, nanti mau habis berdiri menuju ke rukuk pada posisi berdiri. Maka siapa yang masih bisa berdiri supaya memulai salat sambil berdiri, sekira sudah mulai nggak kuat silahkan duduk. Dan nanti menuju ke rukuk berdiri sebentar. Berarti tidak langsung segera duduk, enggak. Berdiri dulu. Kenapa? Rukun masalahnya. Rukun. Karena perintah Allah wa qumu lillahi qanitin, kumu itu perintah untuk apa? Untuk berdiri. Di sana juga ada rukunnya dan berikutnya apa yang ada pada buku itu sudah dijelaskan. Berikutnya kita masuk di halaman 61. Temanya tentang simulasi sifat sholat dengan gambar peraga. Untuk praktek langsung mungkin nanti kegiatan setempat bisa dicek langsung untuk materi kajiannya. Kembali kepada bentuk peragaan, sehingga nanti prakteknya adalah praktekku seperti apa yang dicontohkan di gambar peragaan. Sekarang kita buka halaman 61. Penulis rahimahullah ta'ala mengawali dengan alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'du. Pujian milik Allah saja. Selawat salam semoga tercurah kepada seseorang yang tidak ada nabi sesudahnya. Itulah nabi terakhir, rasul terakhir, sayyidnya para nabi, sayyidnya para rasul, sayyidnya manusia di hari kiamat, pemegang bendera kemuliaan. Siapa beliau? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak itu setelah muqaddimah beliau mengatakan yang terjemahannya berdasarkan rincian penjelasan penulis Syekh Al-Imam Al-Albani di depan dengan dalil-dalil dan kesimpulan-kesimpulan yang detail, maka sifat atau tata cara sholat dapat kami simulasikan dengan gambar-gambar berikut. Pertama, berdiri tegak menghadap ke kiblat dan melihat ke tempat sujud. Itu sudah ada gambar berdirinya. Bukan kan kitabnya? Gambar ini ada yang butuh dikoreksi enggak? Oleh penulis atau pencetak buku sudah disiapkan sebaik mungkin, tapi masihkah dikoreksi? Ada yang koreksi enggak? Kalau saya masih mau ngoreksi, yaitu arah kaki. Arah kaki. Ini arah kaki ke arah kiblat ini masih kurang. Arah kaki ke arah kiblat itu ujung jari yang menghadap kiblat atau
pinggiran telapak kaki dari kelingking sampai mata kaki. Mana yang dituntut menghadap kiblat? Ujung jari atau pinggiran telapak kaki dari kelingking sampai mata kaki? Mana yang diarahkan ke kiblat? Ini pinggiran telapak kaki. Ini kelingkingnya. Di sini ada mata kaki. Ini yang dihadapkan arah kiblat. Sehingga nanti apabila bersop kelingking nempel kelingking, pinggiran telapak kaki nempel pinggiran telapak kaki, mata kaki juga nempel mata kaki. Nempel saja, nempel enggak? Nempel, enggak kalau kelilipan. Kenapa? Bukan mata kepala, tapi mata kaki. Ini yang datang ke arah kiblat ini. Penting ini, perhatikan. Nanti silakan dipraktekkan. Kelingking nempel kelingking, telapak kaki pinggiran nempel sampai ke belakang. Nanti mata kaki nempel dengan mata kaki. Dan itu dampak ke kesehatan besar, termasuk mengembalikan susunan ruas-ruas tulang, menata susunan ruas tulang. Maka orang itu apabila ruas tulangnya tertata sempurna, badan itu sehat. Karena tidak ada yang digambarkan saraf kejepit, saraf belak-belok, enggak ada. Nah begitu, lurus, itu nanti sempurna. Maka gerakan sholat itu sudah termasuk terapi. Maka pengobatan yang paling ringan adalah membenarkan susunan ruas-ruas tubuh. Sholat itu menggambarkan semuanya. Sholat menggambarkan semuanya. Ini yang butuh kita koreksi dari gambar di atas. Itu apa? Pinggiran telapak kaki dari kelingking sampai mata kaki itu kurang menghadap ke kiblat, karena ketetapannya cara menata shop itu adalah telapak kaki nempel sejak dari kelingking sampai ke belakang, mata kaki nempel dengan mata kaki. Berikutnya masuk ke halaman 62. Salat menghadap sutroh. Sutroh yang paling bagus tembok. Sutroh boleh juga ada semisal kayu yang ditancapkan, atau mungkin di tempat yang terbuka, pasir atau tanah bisa ditancapin, silahkan. Atau pilar penyangga, atau binatang diderumkan, walaupun itu onta boleh. Bolehkah sutrohnya onta yang diderumkan? Boleh. Kenapa? Itu perbuatan Nabi. Bisa dibaca di Adab Mufrad, kasus masalah itu. Apabila tidak, nanti pelana onta yang diambil. Apa pelana itu? Sesuatu yang ditata di atas punggung onta, dijadikan alas duduk, dan di belakang itu ada sandarannya seperti ini. Itu bisa diambil, ontanya nggak bisa tenang. Loh, katanya tidak boleh sholat di kandang onta. Loh, di kandang ontanya nggak boleh. Tapi untuk kasus ini bukan di kandang onta, tapi onta sebagai sutroh, dan itu bukan kandang, itu boleh. Atau apa yang kita pasang ketika sholat id di lapangan, yang dituntut sutroh bukan semua jamaah, tapi cukup imam. Pasang apa, ditancapkan, sudah jadi tanda jelas imam hadap situ, sepanjang shop ke sana, nggak mengapa, nggak ada sutroh, karena sutrohnya itu imam. Apa hukum memasang sutroh? Ditinjau dari istilah fikih, ada beberapa istilah, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Apa kewajiban orang yang menghadap sutroh?
menolak bila ada orang yang lewat. Sekira yang lewat antara sutroh dan dia nggak bisa ditolak, yang sholat ngalah dengan jalan maju. Jangan sampai sholat di depannya dilewati, ditolak. Tapi sekira nggak bisa ditolak, maju biar lewat di belakangnya. Nah gitu caranya. Siapa yang ditolak nggak bisa? Gua anak babi berlumuran kotornya tolak ya malah gak karu-karuan ya. Mungkinkah di tempat terbuka ada babi lewat? Mungkin. Masa babi ditolak? Nanti kambing jantan ditolak malah dikira ngajak untuk main-main, malah kambing malah nguatek begitu loh ya. Atau orang yang ditolak tidak bisa, mungkin mau ngamuk-ngamuk karena nggak punya ilmu, maju saja. Ada peristiwanya, kajian di masjid milik militer. Kayaknya yang sholat di situ dari penduduk setempat di markas itu nggak semuanya paham, karena yang belum ngaji sebagian. Sudah dikajikan, tapi sebagian itu tidak. Ketika ditolak, malah ngamuk-ngamuk, bikin kasus, ngaji ini rawleh. Dia termasuk orang yang nggak bisa ditolak. Kalau gitu, potensi begitu ya maju saja. Dan lewat buri ini. Allah alam. Kemudian bila tidak ada sutroh, lalu dilewati 3, maka itu bisa ya ketok. Yang lewat itu bisa memutusnya. Apa makna memutus di situ? Ada 2 kemungkinan, memutus kekhusukannya atau memutus keabsahannya. Tinggal kadar lewatnya gimana. Nggak ada sutra sing lewat pelacur. Mungkin kan pelacur lewat karo ndemok jangguti, Masya Allah ganteng ini. Oh, sholat di ngono, sing lewat pelacur ya bisa batal ya. Atau yang semisal itu. Berarti makna memutus itu bisa memutus keabsahannya, berarti makna menjadi batal, atau memutus kekhusukannya, maka ditolak, maka pasang sutra. Kemudian resiko kepada orang yang lewat, jangan lewat. Lalu ada tahdzir, peringatan keras. Saking gedene dosa melewati di depan orang yang sholat yang sudah dipasang sutra. Andaikan nunggu 40 lebih baik daripada lewat di depannya. 40 apa? Dia mengatakan 40 tahun. Kuat enggak nunggu duduk 40 tahun? Kajian sak jam kudu mulat-mulat oleh duduk nunggu 40 tahun. Siapa yang kuat? Itu menggambarkan dosa besar. Itu betul diperhatikan. Nah seperti itu. Tadi sekilas selebuluk masalah sutroh itu sudah ada gambarnya. Makanya sutroh yang paling bagus itu tembok, sudah ada pilihan-pilihannya. Selagi yang terbaik itu ada, pilih yang terbaik. Kemudian jarak orang berdiri ke sutroh berapa? Jawabnya secukupnya. Di antara bentuk cukup adalah ketika sujud, penghabisan kepala ke sutroh. Ya kira-kira andaikan ada kambing kecil lewat, itu ison desel lewat. Berapa senti kira-kira tebalnya badan kambing kecil? Ya nanti agak mendesak kan nggak apa-apa. 7 cm atau 10 cm atau berapa, nah, sekitar lah. Jadi nggak jauh jaraknya. Itu tadi cerita masalah sutra. Berikutnya, mengangkat kedua tangan sejajar dengan 2 pundak atau sejajar dengan kedua daun telinga, dengan merentangkan jari-jari tangan, artinya tidak menggenggamkan antara jari-jari dan tidak pula mengepalkannya, serta menghadap perut telapak tangan ke kiblat.
Kedua, tata cara ini dilakukan dalam semua takbir yang disyaratkan untuk mengangkat kedua tangan padanya, seperti takbiratul ihram, takbir hendak ruku, takbir bangkit dari ruku, takbir ketika bangkit dari tasyahud awal. Itu gambarnya ada di halaman 63. Jari jemari rapat, tapi di gambar itu jengdiannya si rotak begar itu ya. Ya mungkin kemampuannya begitu. Telapak tangan menghadap kiblat. Kemudian ketinggian mengangkat tangan bisa sejajar pundak, dan di gambar kiri bisa sejajar dengan daun telinga. Kalau itu mudah untuk dipahami. Berikutnya, model-model angkat tangan yang tidak benar. Di situ ada 3 gambar. Gambar yang paling atas seperti mau menawari adiknya untuk mau digendong. Iya kan? Ini mau nawari adik mau digendong kan kayak gini ya. Termasuk salah. Termasuk itu diangkat tinggi-tinggi. Karena ada yang menganjurkan tinggi-tinggi begini. Kenapa? Karena merasa tunduk, hina, akhirnya pemahamannya itu orang yang ditodong, angkat tangan, mau dibedil, nah, boleh ini, dikiaskan ke situ, ya enggak boleh. Karena sudah ada petunjuknya, tidak perlu membuat kias. Atau mungkin juga dimekarkan jari jemarinya. Itu ada gambarnya harus rapat, hadapnya kiblat, sejajar pundak boleh, sejajar daun telinga juga disilahkan. Perhatikan gambar dengan baik, nanti dipraktekkan dan nanti ada yang ngecek. Berikutnya masuk halaman 64. Ini sudah ngisak belum? Sudah belum? Sudah, lebih 1/4 ya. Di dinding itu mungkin kelambatan ya. Ini semalam sudah 7.20. Jeda sejenak, siapa mau adzan disilahkan. Walhamdulillahirabbil alamin.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata. 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sallallahu alaihi Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah binikmati tatimu shalihat. Pujian kita haturkan kepada Allah, nikmatnya luas yang dengannya amal soleh sempurna. Masjid berdiri kokoh, adzan berkumandang, orang leluasa datang ke masjid. Negeri dikatakan negeri Islam adalah ditegakkan sholat untuk menata perilaku, sehingga dengan sholat masyarakat akan terbimbing. Berikutnya kita tambah satu poin lagi berkaitan masalah tentang tata cara sedekap. Halaman 64. Di situ ada 4 gambar yang menjadi materi terakhir kita di malam hari ini insyaallah. Tata cara meletakkan kedua tangan di dada saat berdiri dalam bentuk sedekap disimpulkan oleh penulis buku ini itu ada 3 macam cara.
Satu, telapak tangan kanan diletakkan pada punggung telapak tangan kiri. Telapak tangan ini, punggung itu ini diletakkan. Hati di atas dada, hamparan. Dada asli kan ini nih ya. Ini hamparan, termasuk di atas. Semisal jam dinding alal jidar. Di mana? Ala untuk jam dinding di hamparan. Sehingga siku-siku sesuai dengan nama dan prakteknya, siku-siku ya siku-siku. Itu standar. Itu cara pertama. Kemudian cara kedua, menggenggam tangan kanan pada pergelangan tangan kiri. Ini gambar 2, gambar 3 kayaknya terbalik ini. Gambar 2 itu mestinya berada pada gambar 3, gambar 3 itu mestinya berada pada gambar yang kedua. Kenapa? Karena menggenggam pergelangan. Pergelangan. Ini digenggam pergelangannya. Ternyata menggenggam pergelangan itu berada pada gambar yang nomor 3. Walik. Nanti bisa dipindah gambarnya dengan diberikan tanda panah. Yang atas ke bawah, yang bawah ke atas. Di situ menggenggam tangan kanan pada pergelangan tangan kiri. Yang ketiga, menggenggam tangan kanan pada lengan bawah tangan kiri. Kalau yang kedua itu yang digenggam pergelangannya, sekarang yang digenggam itu apanya? Lengannya. Berarti menggenggam begini boleh. Ini pergelangannya yang digenggam, genggam lengannya. Nah begitu. Itu 3 cara. Cuma gambar di situ 2 dan 3 itu dibalik, bawah ke atas ke bawah. Itu peletakan gambar kayaknya butuh untuk dikoreksi. Adapun cara yang keempat ini yang disilang, berarti jangan dikerjakan. Sedangkan dengan menggenggamkan 2 jari dan meletakkan 2 jari lainnya pada lengan adalah tidak memiliki dasar. Terus pundi? Yang liarnya gegem, yang 2 kayaknya dhuwur ngene. Golkar. Itu belum dijumpai dalilnya. Nah, bagaimana berikutnya? Secara praktek bisa dibaca secara telah bersama. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Demikian materi taklim kita di malam hari ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Datang kapan silakan. Di. Mukimnya di sini sana semi mukim. Maka selama di sana silahkan selama di perjalanan jamak qashar, tapi selama di sana itu masuk kategori semi mukim. Cuma permasalahannya seminggu rono seminggu rene. Sekarang standar semi mukim itu gini. Misalnya pekerja ke luar negeri selama 6 bulan misalnya. Selama perjalanan hanya musafir jamak qashar. Di tempat pemukiman yang di situ mukim sementara untuk kontrak kerja 6 bulan misalnya, 19 hari pertama punya hak jamak qashar, sisanya sempurna. Itu rujukannya bisa dibaca di kitab Fikih Al-Wajiz perincian masalah itu dengan dalil yang ada di sana. Tapi dengan catatan itu rombongan, sehingga masing-masing punya status sama sebagai mukim sementara, semi mukim. Bila yang datang ke sana di tempat pemukiman itu hanya seorang diri, maka begitu sampai ada adzan, ya dia wajib datang. Kenapa? Karena sendiri.
dia terpanggil panggilan umum. Tapi apabila bersama rombongan itu ada imamnya, terserah nanti imamnya bagaimana. Jadi bila sendirian nggak punya imam berarti harus ikut imam. Kasusnya begitu. Maka untuk perjalanan, untuk yang ditanyakan tadi, seminggu di rumah, jelas mukim di rumah. Ketika sudah mulai menuju ke tempat kerja, jarak safar, bila sudah keluar dari perkampungannya, keluar desone, itu sudah boleh memulai jamak qashar sepanjang jalan. Kemudian di sana selama seminggu itu sendirian kan? Nah, berarti kena panggilan sana, tidak ada jamak qashar. Sepanjang jalannya silahkan, karena memang perjalanan nggak iso mandek. Atau bila iso mandek, yang paling bagus tetap memenuhi panggilan. Kenapa? Perintahnya berjamaah, dia nggak berjamaah, sekarang ada panggilan berjamaah. Tinggal iso mandek apa enggak? Kendaraan sendiri iso mandek. Numpak sepur ya gah mandek ya. Ya, bis di tempat pemberhentian masih mungkin. Ya, sepur ya gah. Selama di sana berarti kena panggilan orang setempat karena sholat butuh berjamaah, ada imam, dia nggak punya imam karena sendirian, berarti kena panggilan setempat. Allah alam. Apalagi? Maknanya merapatnya itu ketika rokat pertama gitu maksudnya, ada takbiratul ihram. Iya, enggak, bukan itu saja. Itu adab bersop. Kapan orang dikatakan bersop? Rokat keberapa bersop? Ya semua. Nanti rokat kedua juga sama, ketiga sama, keempat juga sama. Masing-masing itu menyadarkan diri untuk lurus dan rapat. Enggak pertama saja. Seringnya di masyarakat hanya pertama saja. Sementara mengkhususkan pertama kita tidak jumpa. Yang ada sawwu sufufakum wa aqimu wa tadilu rusu dan bahasa-bahasa yang semisal. Ini tidak ada perincian satu dua, tetapi sop kapan? Ya kapan-kapan namanya sop. Berlaku untuk fungsi umum. Apa lagi? Ya ini tidak tahunya ada lagi Ustaz ini, ada lagi orang. Jadi jajarnya ini kayak seperti dua orang lagi, jadi jajar semuanya. Nah ini sudah saya seharusnya ini kan yang ngeh kan Ustaz, yang pertama ini, yang saya ajak jamaah yang pertama, dia mundur lah, dia nggak ngeh, dia udah nggak ngerti gitu. Yeah. Saya suruh sini dia mundur, ininya tetap aja gitu. Terus saya ngalah Ustaz, saya ngalah maju, bener nggak Ustaz? Ya, namanya kondisi darurat itu nanti sikap, ini sikap loh ya, bukan praktek ibadah, tapi ini sikap, boleh maju. Saya jadinya ngalah Ustaz, ini kalau saya gini-gini kan ya. Nah, iya. Berarti kalau kena disuruh mundur ya suruh mundur, orang suruh mundur ya maju, kan sama-sama sikap menata kepada standar kan. Karena imam itu punya hak untuk bertindak, tindaknya mendorong ke belakang tindakan. Ra kena ya imamnya sing maju. Begitu. Nah ini jejer-jejer kayak sepur gitu. Praktek Nabi itu mestinya makmum di kanan, di kiri, putar. Siap. Ketika satu di sini datang lagi di sini, dorong mundur. Lek kena, ora kena. Sing liwat di one shop itu enggak karena diomongi, ya imamnya sing ngalah. Nah, ikut ke situ, boleh maju. Kalau apa lagi.
Demikian dia sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.